Oke, selamat berjumpa kembali. Sebelumnya kita bahas tentang persamaan linear dua variabel, di mana itu adalah dasar dari program linear. Nah, selain persamaan linear dua variabel, yang jadi dasar dari materi program linear adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti apa pertidaksamaan linear dua variabel? Kita lihat dulu dari pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan tentunya ada berapa coba? Ada beberapa tanda pertidaksamaan. Ini adalah salah satu pertidaksamaan, tidak sama dengan. Ada juga apa dulu? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Cuman yang akan kita pakai seringnya itu pertidaksamaan linear. Apa pertidaksamaan itu ada 4 tanda: kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, notasinya seperti apa? Notasi dari pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah seperti ini: AX tambah BY. Kita ambil satu pertidaksamaan, lebih dari C, di mana C ini sebagai konstanta atau berupa angka. Kemudian B adalah koefisien dari Y, A adalah koefisien dari X. Ini adalah bentuk umum atau notasinya. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel kalau misalkan digambarkan di dalam diagram kartesius atau bidang kartesius itu berupa daerah. Yang kayak gimana daerahnya? Oke, kita bahas yang kemarin. Kita bahas dulu yang kemarin. X tambah Y sama dengan 6. Dimana kalau misalkan mau digambarkan kita harus cari titik potongnya. Titik potongnya X, Y, X, Y, X nya 0 dan Y nya 0. Ini adalah dasarnya, kita cari titik potongnya. Kalau misalkan X nya 0 maka Y nya 6. Kalau Y nya 0 maka X nya 6. Maka titik koordinatnya ada 2, 0,6 dan 6,0. Nah, kalau digambarkan kemarin tuh (0,6), X nya 0, X, Y, X nya 0, Y nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebelah sini. X nya 6, Y nya 0, Y nya 0, X nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian hubungkan dengan garis. Ini adalah garis dari persamaan. Nah, gimana kalau pertidaksamaannya? Oke, ada berarti ada 4 ya. Kita coba satu-satu. Kalau X tambah Y kurang dari 0, gambarnya kayak gimana? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 di sini.
Perbedaannya gimana? Kalau misalkan kurang dari saja, kurang dari, ya kita tuliskan di sini. Kalau misalkan kurang dari atau lebih dari atau kurang dari, maka ini garis putus. Kalau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka ini garis lurus. Ini adalah kuncinya. Oke, titiknya sudah ada dengan titik potong yang sama seperti persamaan ya. Kurang dari 0 dengan garis putus-putus. Mana daerahnya? Karena pertidaksamaan linear dua variabel berupa daerah, maka kita harus cari daerahnya. Caranya gimana? Kita coba satu titik. Titik yang mana? Yang paling mudah adalah 0,0. Kita masukkan. Kita misalkan 0,0. Maka X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan. Oke, kita ambil misalkan sebelah sini. X-nya 1,1. Kita coba 1,1 kita substitusikan ke X tambah Y kurang dari 0. Oh, bukan 0, 6. Oke, gimana kalau misalkan X tambah Y kurang dari 6? Kurang dari 6 ya, tadi salah, kurang dari 0, kita ganti. Oke, kita ambil titik yang paling mudah 0,0. Kita ambil 0,0. Kita substitusikan ke X tambah Y kurang dari 6. 0 tambah 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6, benar atau salah? Benar, maka daerahnya ini adalah daerah yang ke bawah. Ini daerah penyelesaiannya. Gimana kalau misalkan lebih dari? X tambah Y lebih dari 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Daerah penyelesaiannya yang mana? X tambah Y lebih dari 6. Kita cari. Kalau misalkan saat 0,0, 0,0 kita substitusikan ke X tambah Y lebih dari 6. 0 tambah 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6, benar atau salah? Salah. Maka daerah penyelesaiannya bukan di sini, bukan ke bawah, tapi ke atas. Gimana kalau misalkan ada sama dengannya? Kalau ada sama dengannya gimana? Kalau ada sama dengannya berarti tinggal pakai garis sama dengan, garisnya garis lurus. Kayak dituliskan aja. X tambah Y kurang dari sama dengan 6.
Tuh 2 3 4 5 6. Tuh 2 3 4 5 6. Garisnya garis lurus. Daerahnya kemana? Kurang dari tadi udah ya, jawabannya benar, maka daerahnya ke arah 0,0, maka ke bawah. Kalau lebih dari sama dengan X tambah Y lebih dari sama dengan 6. Tuh, 2 gapat 6. 2 gapat 6. Garis lurus ya, karena ada sama dengannya. Daerahnya kemana? Tadi kita sudah tahu bahwa yang ini 0 itu atau 0,0 bukan daerah penyelesaian, maka daerahnya kemana? Ke atas. Ini juga pasti sama, 0 0, daerahnya ke mana? Ke atas. Ini daerahnya. Daerah penyelesaian kita pakai yang bergaris atau yang diarsir. Ini daerah penyelesaiannya. Oke, ada dua cara untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Ada yang bergaris atau yang digaris, ada yang bersih. Nah, yang kita pakai adalah yang bergaris. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini daerah penyelesaiannya. Ini daerah penyelesaiannya. Ini daerah penyelesaiannya. Oke, kita lihat. Semuanya itu positif. Bener nggak? Bener. Nah, kalau misalkan semuanya positif nih, ini positif, ini positif, ini juga positif. Cara yang paling gampang adalah gimana? Kita lihat. Kalau kurang dari, pasti arahnya ke 0,0. Lebih dari berarti ke atas. Lebih dari ke atas, kurang dari ke bawah. Jadi kalau misalkan semuanya positif, cara yang paling gampang tanpa kita harus selidiki atau kita coba suatu titik, cara yang paling gampang, kalau kurang dari berarti arahnya ke arah 0,0. Kalau lebih dari berarti ke atas, bukan ke 0,0, ke atas. Ini ke 0,0. Oke. Nah, gimana kalau misalkan X nya ada tapi Y nya nggak ada? Contoh misalkan seperti ini, cuman ada X nya saja atau Y nya saja, atau ada yang seperti ini. Kita bahas selanjutnya. Oke.